warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Kaifa halukum jami'an ayyuhat talibat fil fasli tasi' bimadrasah sanawiyah mu'allimat Nahdlatul Ulama Kudus. Narju an takunna bi khair wa afiyah wa salamah fi hadhil fursatil mubarakah. Sanata'allam wa sanadrus dirasah al-lughah al-arabiyyah. Al-an sanabahas ad-darsasani. Ad-darsasani tafaddali iftahi kitabak al-kitab al-elektroni fis sahifah as-sadisah wal ishrin fis sahifah as-sadisah wal ishrin ad-darsusani fi maudu' al-hafal bi dzikra maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Silahkan buka buku bahasa Arabnya yang berupa file PDF yang sudah dikirimkan, dibuka pada halaman 26. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang KD 2, yaitu ad-darsusani dengan tema al-hafal bi dzikra maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-hafal bermakna ihtifal. Al-ihtifal perayaan. Al-ihtifal al-hafal perayaan. Perayaan bi dzikra peringatan maulid Rasul, maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid bermakna hari lahir. Dari kata walada yalidu, isim makan, maulid, maulidan, hari lahir. Pada KD ini nanti kita hanya akan membahas materi yang esensial, ya. Pertama-tama kita akan membahas tentang qiraahnya dulu. Bacaannya nanti ada beberapa mufradat, kosakata yang harus diingat artinya. Kemudian nanti pada at-tarkib, struktur kalimat atau nahwu sharabnya, kita akan membahas tentang kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Naam, al-an iftahi fi sahifah at-tasi'ah wal ishrin. As-sahifah at-tasi'ah wal ishrin, halaman 29. Qiraah. An-nasyatul awal, kegiatan pertama. Istami wa qara'in nas. Istami, listen, wa qara'in nas, and read text. And read the text. Istami, dengarkanlah, wa qara'in nas, dan bacalah teks. Al-qiraah an siratin nabi, sayratin nabi, siratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biografi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah bermakna biografi, dari kata saro yasiru, sayron. Saro yasiru, sayron. Saro aslinya maknanya berjalan, ya. Sirah, sayrah, perjalanan. Bisa dimaknani perjalanan hidup atau biografi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad wulida fi yaumil isnain fi amil fil as-sani asyar min syahri Rabiul Awal. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad wulida fi yaumil isnain, telah dilahirkan pada hari Isnain. Pada hari Isnain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau anna sesungguhnya juga bisa. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qad wulida telah dilahirkan fi yaumil isnain pada hari Isnain. Fi amil fil pada tahun gajah. Fi amil fil pada tahun gajah. Am muradif dengan sanah artinya tahun. Fil bermakna gajah. Kenapa tahun kelahiran Nabi disebut dengan amal fil, tahun gajah? Karena saat-saat menjelang kelahiran baginda Nabi itu di kota kelahiran Nabi Mekah akan diserang oleh pasukan tentara gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah ya. Yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Fil ya, artinya gajah. Itu bisa kalian pelajari di kitab-kitab tarikh sejarah kelahiran Nabi ya, intinya disebut tahun gajah karena pada saat menjelang kelahiran Nabi Mekah ini akan diserang oleh tentara pasukan gajah. Di pasukan tentaranya naik gajah. As-sani asyar min syahri Rabiul Awal. Pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Ismu abuhu Abdullah. Ini mestinya teksnya yang benar itu ismu abihi ya. Pakai iya bukan pakai wawu. Abihi. Karena menjadi mudhof ilah. Ya, ismu abihi. Ismu abihi Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa ummuhu Aminah binti Wahab. Ibunya bernama Aminah, putrinya Wahab. Wa tuwfiya abuhu wa kana ibna syahrini. Ibna syahraini. Syahraini ya, bukan sahrini. Wa tuwfiya abuhu wa kana ibna syahraini wa huwa fi batni ummihi. Ayahnya wafat. Wa tuwfiya abuhu, ayahnya wafat. Ayahnya Kanjeng Nabi yang bernama Abdullah wafat. Wa kana ibna syahraini, sedangkan Nabi masih berumur 2 bulan. Sedangkan Nabi masih berumur 2 bulan. Wa huwa fi batni ummihi, yaitu di dalam kandungan ibunya. Jadi umur 2 bulan di dalam kandungan ibunya, ayahnya wafat. Summa tuwfiyat ummuhu. Summa tuwfiyat ummuhu wa kana umruhu sitta sinina. Kemudian ibunya wafat. Wa kana umruhu sitta sinina, sedangkan umurnya Nabi 6 tahun. Summa tuwfiyat ummuhu, kemudian ibunya wafat. Wa kana umruhu sitta sinina, sedangkan umurnya Nabi 6 tahun. Farabbahu jadduhu Abdul Muttalib. Farabbahu jadduhu Abdul Muttalib. Kemudian Nabi diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Farabba, robba ini bermakna mengasuh. Farabbahu jadduhu Abdul Muttalib. Maka Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Walamma tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib, ketika kakeknya Abdul Muttalib meninggal. Walamma tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib, ketika kakeknya Abdul Muttalib meninggal. Rabbahu ammuhu Abu Thalib, maka Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Rabbahu ammuhu Abu Thalib, maka Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Wa kana umruhu sama nasinina, sedangkan umurnya Nabi 8 tahun. Wa kana umruhu sama nasinina, sedangkan umurnya Nabi 8 tahun. 8 tahun ini ketika kakeknya meninggal ya.
kakeknya meninggal, Kanjeng Nabi berusia 8 tahun. Indas wigori semasa kecil. Amila Muhammadun fi riayatil ghanam. Nabi bekerja riayah itu angon ya. Menggembala al-ghanam kambing. Amila Muhammadun fi riayatil ghanam. Nabi Muhammad bekerja menggembala kambing. Amila bekerja, riayah angon atau menggembala al-ghanam kambing. Nabi Muhammad bekerja menggembala kambing. Summa dhaba ila Syam ma'ammihi Abi Thalib litijarah. Summa dhaba kemudian Nabi bepergian ila Syam ke Syria. Syam nama dulu, sekarang namanya Syria, Syam. Summa dhaba ila Syam, kemudian Nabi bepergian ke Syria. Ma'ammi Abi Thalib bersama pamannya Abu Thalib. Untuk apa? Litijarati untuk berdagang. Summa tazawwaja Khadijah ba'da dzalik. Kemudian Nabi menikahi Khadijah ba'da dzalik setelah itu. Summa tazawwaja Khadijah ba'da dzalik. Kemudian Nabi menikahi Khadijah setelah itu. Mestinya ini ada yang dipotong sejarahnya, diringkas. Nabi pergi ke Syria itu 2 kali. Yang pertama bersama pamannya Abu Thalib ketika masih usia remaja. Cuman gagal karena di tengah-tengah perjalanan Abu Thalib diberitahu oleh seorang pendeta Nasrani yang bernama Pendeta Buhairo. Memberitahu bahwa keponakanmu ini akan menjadi Nabi Rasul sesuai ciri-ciri yang ada di kitab Injil. Kemudian Abu Thalib diberi saran tidak usah melanjutkan perjalanan ke Syria, dibawa pulang saja ke Mekah, karena takutnya nanti kalau ketemu orang-orang Yahudi yang benci kepada Kanjeng Nabi akan dibunuh. Akhirnya Abu Thalib membawa pulang Kanjeng Nabi ke Mekah, tidak jadi ke Syria. Setelah Kanjeng Nabi beranjak dewasa, kira-kira berumur 25 tahunan, Nabi ini berdagang lagi ke Syria. Kali ini Kanjeng Nabi tidak ditemani Abu Thalib, tapi ditemani oleh pembantunya Khadijah yang bernama Ummu Aiman. Nabi membawa dagangannya Khadijah pergi ke Syria dan ditemani oleh pembantunya Khadijah yang bernama Ummu Aiman. Nah, setelah Kanjeng Nabi pulang dari Syria yang kedua kalinya bersama Ummu Aiman, baru Kanjeng Nabi menikahi Khadijah. Wa kana umru khamsan wa isyrina sanatan, sedangkan umurnya Nabi 25 tahun. 25 tahun ini umur menikahi Khadijah. Wa umruha dan umurnya Khadijah arba'ina sanatan 40 tahun. Walamma kana umru arba'ina sanatan, ketika umurnya Nabi 40 tahun, ba'asallahu Muhammadan nabiyyan wa rasula. Allah mengutus Muhammad menjadi nabi dan rasul. Allah mengutus Muhammad menjadi nabi dan rasul ketika umur 40 tahun. Summa tuwfiya ammuhu Abu Thalib. Kemudian wafat pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib. Kemudian pamannya yang bernama Abu Thalib wafat. Alladzi kana yahmihi min adza Quraisyin, yaitu orang yang selalu melindungi Nabi dari siksaan orang Quraisy. Yaitu orang yang selalu melindungi Nabi dari siksaan orang Quraisy. Alladzi kana yahmi, yaitu orang yang selalu melindungi Nabi dari siksaan orang Quraisy. Wa kana umru khamsina sanatan, umurnya waktu itu 50 tahun.
Wa kana umru khamsina sanatan, sedangkan umurnya 50 tahun. 50 tahun ini umur Nabi ketika pamannya wafat. Summa tuwfiyat min ba'dihi zaujatu Khadijah. Summa tuwfiyat min ba'dihi zaujatu Khadijah. Kemudian wafat juga setelah Abu Thalib, yaitu istrinya Nabi Khadijah. Kemudian wafat juga istrinya Nabi Khadijah setelah Abu Thalib. Jadi meninggalnya hampir bersamaan, lebih dulu Abu Thalib, kemudian disusul Khadijah. Summa tuwfiyat min ba'di zaujatu Khadijah. Kemudian wafat juga istrinya Khadijah setelah Abu Thalib. Wa ya awwalu man amana billahi wa rasulihi wa awwalu mur'atin saddaqat nubuwwatuhu. Dia Khadijah, wahia dia Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah. Wa ya awwalu man amana billah, dia adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Wa awwalu mur'atin, dan wanita pertama kali saddaqat nubuwwatahu, yang membenarkan Muhammad menjadi nabi. Wa awwalu mur'atin saddaqat nubuwwatahu, dan wanita pertama kali yang mempercayai, yang mengimani Muhammad menjadi nabi. Jadi dari golongan perempuan yang pertama kali beriman kepada Allah, percaya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul, itu adalah Khadijah. Dari golongan perempuan. Kalau dari golongan laki-laki adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dari golongan anak-anak yang pertama kali beriman adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan itu harus diketahui, ya. Dzalika hajarar Rasul ma'asabi ila Taif. Dan setelah itu setelah wafatnya istrinya dan pamannya Nabi hampir bersamaan, kacik telung dino. Kalau di sejarah, di ilmu tarikh diceritakan itu terpaut 3 hari. Abu Thalib pamannya Nabi meninggal, kemudian disusul Sayyidah Khadijah terpaut 3 hari. Sehingga pada tahun itu Rasulullah benar-benar berduka, ditinggal oleh 2 orang yang selalu melindungi Nabi. Pamannya melindungi Nabi dari gangguan Quraisy, sedangkan istrinya selalu mendukung dakwah Nabi dengan mendermakan hartanya untuk berjuang untuk keperluan dakwah Nabi. Sehingga pada tahun itu terkenal dengan sebutan amal hazan, tahun berduka cita. Wa ba'da dzalika, setelah itu hajarar Rasul berhijrah ma'asabi, bersama sahabat-sahabatnya ila Taif, ke Taif. Taif itu nama sekarang adalah Ethiopia. Ethiopia itu negara termiskin di dunia, ya. Penduduknya ku wong-wonge tinggal longlet, balung karo kulit. Ethiopia itu dulu negara yang terkenal menyiksa Rasulullah SAW ketika hijrah di Taif ini. Kanjeng Nabi wis berduka cita dari Mekah pindah ke Taif. Cara istilah orang sekarang itu mencari suaka, mencari perlindungan. Tapi yang didapat oleh Nabi justru adalah siksaan. Kanjeng Nabi dakwah di Taif itu disambut dengan hantaman batu. Kanjeng Nabi disawati, terus diusir, disurung-surung, didorong-dorong oleh anak-anak kecil. Jadi digeret-geret, ditarik oleh anak-anak kecil, disuruh keluar dari Taif. Padahal biasanya wong nek dirubungi cah cilik-cilik disurung-surung itu dianggap wong edan, wong gila. Kanjeng Nabi diperlakukan seperti itu. Sampai berdarah-darah Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril ora tega. Akhirnya turun malaikat Jibril nawari Kanjeng Nabi, gak kesuwen Kanjeng Nabi. Gunung Uhud iki tak angkate, tak amblekno ning wong-wong Taif.
ben mereka kebruan gunung. Jabe kanjeng Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Aja malaikat Jibril, kalau saat ini mereka belum dapat hidayah gelem beriman, sapa ngerti besok-besok. Nah, sampai mati mereka gak beriman, sapa ngerti anake sok gelem beriman. Sapa ngerti besok-besok putune gelem beriman. Ku Kanjeng Nabi. Wes dakwah ado-ado saka Mekah nang Thaif, tidak disambut dengan sambutan yang hangat, malah diantemi watu sampai berdarah-darah, disurung-surung, diusir, disuruh keluar oleh rombongan anak-anak kecil Thaif. Summa asrallahu bi rasulihi lailan. Summa asrallahu bi rasulihi lailan, kemudian Allah mengisrakan rasulnya lailan di waktu malam. Summa asrallahu bi rasuli, kemudian Allah mengisrakan rasulnya lailan di waktu malam. Ilal minal masjidil harami, dari masjidil haram Mekah, ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa Palestina. Wa ila samawati, dan menuju ke langit fil mi'raji, dalam peristiwa mi'raj. Wa ila samawati, dan menuju ke langit fil mi'raji, dalam peristiwa mi'raj. Summa hajarar rasulu ashabuhu min Makkah ilal Madinah. Di dalam keadaan masih berduka itu Kanjeng Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bepergian keluar kota, bahkan keluar negeri ini, sampai Palestina. Jawab bahasanya saiki traveling. Tapi Kanjeng Nabi tidak hanya sekedar traveling, tapi li nuriyahu min ayatina, dalam ayat Isra-nya itu, untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan yang paling penting adalah peristiwa Mi'raj. Kanjeng Nabi naik ke atas langit, terus pol ke atas lagi sampai ke Arsy. Kanjeng Nabi bisa bertemu Allah dan mendapatkan wahyu atau perintah sholat 50 waktu, yang kemudian dikorting menjadi 5 waktu. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, kemudian summa hajarar rasul, kemudian Rasul berhijrah wa ashabuhu, dan para sahabatnya min Makkah ilal Madinah, dari Mekah menuju Madinah. Wa kanat hijratu fis salis wa amsina min umrihi, dan peristiwa hijrah itu ketika Nabi berumur 53 tahun. 53 tahun. Jadi setelah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Diangkat jadi Nabi Rasul umur 40, berdakwah di Mekah 13 tahun. Ketika usia 53 tahun Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Wa wafatuhu fis sani asar min sirabil awal minas sanatil hadiyah asyar lil hijrah. Wa kana umruhu salasan wa sittina sanatan. Wafatuhu, dan wafatnya Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Jadi lahir dan wafatnya Nabi sama-sama di tanggal 12, bulannya ya sama. Kalau lahirnya itu 12 Rabiul Awal, kubailas subuh, menjelang subuh. Kalau wafatnya Kanjeng Nabi itu ba'das subuh. Jadi lahir sebelum subuh, di tanggal yang sama, 12 bulan yang sama, setelah subuhnya Kanjeng Nabi meninggal. Cuman tahunnya beda. Wa kana umruhu salasan wasittina, ini salah tulis. Ada kana mestine salasan ya. Ada alifnya, salasan ada alifnya. Wasittina ini bukan pakai wawu tapi pakai iya. Karena mulhaq jamak mudzakkar salim, sittina pakai iya, nasab ya, ada kana. Ini khotok, salah penulisan. Wa kana umruhu salasan wasittina, sedangkan umurnya Nabi adalah 63 tahun. Yang perlu diketahui bahwa dalam urutan angka bahasa Arab itu paling terakhir adalah puluhan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan terakhir satuan. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang terakhir itu justru puluhan.
tetap ribuan, ratusan, terus satuan, terakhir dhewe puluhan. 63 niku nek bahasa Arab aja 60 sik, tapi tiganya dulu. Salasan wasittina ya. Jadi kalau bahasa Arab kan angka itu urutane sing paling keri justru adalah puluhan, bukan satuan. Fisalis wa khamsina, bukan wa khamsina wasalis. Jadi 350. 3 wasituna, salasan wasittina, 3 60. 63. Jadi diingat-ingat. Dalam membahasa Arab kan itu yang paling belakang adalah puluhan. Seperti sekarang itu tahun 1442 Hijriah. Nek bahasa Arab no sewu sik. Sanata alfin 400 wa arba'i mi'atin 42. Ngono kok aja 40 sik, tapi 2 sik. Sanata alfin wa arba'i mi'atin wasnataini wa arba'ina. Sekarang kita lanjut ke gambar ya. Ada gambar disuruh mengasih caption. Disuruh mengasih caption. Jadi nanti ada soal terus soal itu berupa gambar, kalian disuruh untuk memberikan nas atau teks caption bahasa orang sekarang ya. Caption. Istami wa'id. Ada gambar gajah. Teksnya amal fi'l, berarti artinya tahun gajah. Ada gambar bayi. Tulisannya wulida diddu tuwfiya. Wulida maknanya dilahirkan, tuwfiya meninggal ya. Wulida dilahirkan, tuwfiya meninggal. Rabbahu jadduhu, ada gambar cucu dan kakeknya. Rabba artinya diasuh, mengasuh. Mengasuh, kakeknya mengasuhnya. Diasuh oleh kakeknya. Rabba mengasuh. Rabbahu jadduhu diasuh oleh kakeknya. Gambar keempat, ada orang menggembala kambing. Bahasa Arabnya ri'ayatul ghanam, mengembala kambing. Gambar kelima, ada orang menikah. Bahasa Arabnya tazawwaj. Gambar keenam, itu teksnya tijarah, perdagangan. Ada tulisannya ekspor import. Tijarah maknanya perdagangan. Hama yahmi, gambar ketujuh. Itu artinya melindungi. Seorang ayah melindungi anaknya, gambarnya berpegangan tangan. Asra yusri, artinya mengesrokkan. Mengesrokkan. 27 Rajab, peringatan Isra Mi'raj. Monday, yaumal isnain, Monday. Lanjut ke halaman berikutnya, Iqra'in nas wa tarjim al-ibarat. Ini sudah ada di dalam teks bacaan, tinggal kalian terjemahkan sendiri. Terus kita lanjut ke An-Nasyatus Syani. Ini mulai tarkib halaman 32. Halaman 32. Tarkib di sini nanti akan memasang kana ya. Jadi ada mubtada khobar dipasang kana. Kana termasuk amil nawasih, lafadz yang merusak mubtada dan khobar. Ketika dipasang kana mubtada, dia tetap rafa tapi berubah nama menjadi isimnya kana. Yang jadi sorotan adalah khobar. Setelah dipasang kana maka dia berubah menjadi nasab. Kalau dia isim mufrad, asale dhamma menjadi fathah. Kalau dia isim tasniyah, asale alif berubah menjadi ya ketika nasab. Kalau dia jamak mudzakkar salim, asale wawu berubah menjadi ya. Undur ilal misal. Lihatlah pada contoh. Abi tabibun fi mustasfal Madinah. Mubtada khobarnya adalah abi tabib.
Abi utawi bapakku tabibun iku dokter. Ini sudah bertuliskan dengan tinta merah. Yang perlu dirubah adalah tabib. Asale tabibun, khobarnya mubtada itu rofa karena dia isim mufrad alamati dhammah. Tabibun setelah dipasang kana menjadi tabiban. Kana abi tabiban fi mustasfal Madinah. Abi tabibun, bapakku adalah dokter di rumah sakit kota. Dipasang kana menjadi kana abi tabiban fi mustasfal Madinah. Contoh nomor 2, ana jalisun amamal fasl. Mubtada'nya ana, khobarnya jalisun. Ketika dipasang ana menjadi kuntu. Karena ana ketika dipasang ana menjadi kuntu. Jalisun menjadi jalisan. Dhammah menjadi fathah, nasab. Yang perlu diperhatikan lagi adalah domir-domir. Itu domir ketika dipasang kana berubah menjadi bagaimana? Seperti ana dipasang kana menjadi kuntu. Itu yang seperti yang sudah kalian pelajari dalam ilmu shorof. Kalian yang sudah hafal tasrifannya sampai ngelotok itu ya. Huwa kana, huma kana, hum kanu, hiya kanat, huma kanata, hunna kunna, anta kunta, antuma kuntuma, antum kuntum, anti kunti, antuma kuntuna, ana antuma kuntuma, antunna kuntuna, ana kuntu, nahnu kunna. Jadi ana ketika dipasang kana jadi kuntu, nahnu dipasang kana jadi kunna, anta dipasang kana menjadi kunta, anti dipasang kana menjadi kunti, antum dipasang kana menjadi kuntum, hiya dipasang kana menjadi kanat. At-talamidu dahibuna ilal madrasati bisayyarati. Yang jadi mubtada at-talamid, dahibuna jadi khobar. Ini berupa jamak mudzakkar salim ya. Murid-murid pergi ke madrasah naik mobil. Ketika dipasang kana menjadi kana talamidu dahibina. Lihat pada dahibuna asale wawu rofa ketika nasab berubah jadi ya dahibina. Mudah ya. Nah, sekarang prakteknya. Halaman berikutnya. 3. Al-awwal amir ra'isun lilajnatil hafal bidikra maulidir rasul. Yang jadi mubtada khobar adalah amirun ra'is. Ketika dipasang kana amirun ra'isan. Asalnya ra'isun menjadi ra'isan. Kana amirun ra'isan. Amir adalah ketua panitia, lajnah itu panitia. Al-hafal perayaan peringatan Maulidir Rasul. At-tilmidu mahirun wa nasyitun. Ketika dipasang kana, at-tilmidu tetap rofa dhammah. Mahirun jadi khobar. Ketika dipasang kana menjadi mahiron. Kana tilmidu mahiron wa nasyiton. Kalau mahirun wa nasyitun, kalau mahiron fathah ya ikut fathah wa nasyiton. Murid itu mahir, pandai, pintar, wa nasyiton dan rajin. Al-muwaddifuna raji'una minal idarati masyian. Pegawai ada wawununnya, raji'una kembali minal idara dari kantor, masyian jalan kaki. Pasang kana tetap al-muwaddifuna yang berubah raji'una asale pakai wawu, dipasang kana menjadi pakai iya nasab raji'ina. Raji'ina kanal muwaddifuna raji'ina minal idarah kantor, masyian jalan kaki. Al-mudarrisu qadimun minal Madinah. Guru datang dari kota. Yang berubah adalah qadimun, dipasang kana menjadi kana al-mudarrisu qadiman.
At-talamidu nasyituna, dipasang kana yang berubah nasyituna, asale wawu berubah menjadi ya. Kanat talamidu nasyitina fi durusihim, murid-murid itu rajin dalam pelajaran mereka. Muhammadun mujtahidun, pasang kana menjadi kana Muhammadun mujtahidan, dan ya, fathah nasab, rajin dalam belajar pelajarannya. Al-faslu kabir, kan al-faslu kabiron, berubah menjadi fathah dipasang kana. Wawasian, kabiron wawasian, kelas itu besar dan luas. At-tilmidatu nasyitatun, at-tilmidatu ini perempuan, ya, siswi, murid perempuan, maka kana dipasang tak taknis. Ingat, kalau pelaku atau fa'ilnya itu perempuan, fi'ilnya dipasang tak taknis. Kanat, ya, kanat ada tak taknisnya. Kanat at-tilmidatu nasyitotan, nasyitotan, fathah. Fi mudaqarati durusiya, siswi itu rajin dalam mengulang-ulang pelajarannya. At-talamidu raqibuna, dipasang kana berubah raqibina, raqibina, murid-murid itu naik as-sayyara mobil fi dhihab ilal madrasah, dalam berangkat ke madrasah. As-sayyid Ahmad tajirun, ingat ini yang jadi khobar tajirun, bukan Ahmadnya ya. Ahmad itu gandengan dengan as-sayyid. As-sayyidu Ahmadu, kana as-sayyidu Ahmadu tajirun mujiddan, tajirun mujiddan min Jakarta. Tuan Ahmad, sayyid itu cara bahasa Indonesia tuan ya. Dalam bahasa Inggris MR, itu MRS, Mr. dan Mrs. Dalam bahasa Indonesia ya tuan, nek wedok iku NJ, nyonya nek jek enom, wis tuwa nyai. Anatilmid, ya, ini bisa dikerjakan sendiri, dipasang kana mana yang berubah ya. An-nasyatus salis wallahu a'lam.